Pemirsa, pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, terus berupaya meningkatkan infrastruktur desa guna mendukung sektor pertanian dan perekonomian warga. Salah satunya melalui pembangunan jalan menuju lahan pertanian lengkap dengan saluran irigasi yang dikerjakan menggunakan anggaran desa. Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu terus berupaya meningkatkan infrastruktur desa guna mendukung sektor pertanian dan perekonomian warga. Salah satunya melalui pembangunan jalan menuju lahan pertanian lengkap dengan saluran irigasi yang dikerjakan menggunakan anggaran desa. Kepala Desa Sumberjo, Dr. Andes Rianto menyampaikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Jalan yang dibangun memiliki panjang sekitar 150 meter dengan lebar mencapai 6 meter, sehingga dapat dilalui kendaraan roda 4 dari dua arah. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk mempermudah akses petani, khususnya dalam mendukung aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen warga. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Desa Sumberjo menuju jalur Puduk Tritih, Metro, dan berdiri di atas tanah milik desa. Selain itu, pembangunan juga dilengkapi dengan saluran irigasi guna menunjang kebutuhan pengairan lahan pertanian di sekitar lokasi. Saat ini, progres pengerjaan irigasi sudah rampung dan jalan telah mencapai sekitar 50%. Pemerintah desa menargetkan proyek tersebut dapat rampung pada bulan Juni mendatang, yang rencananya akan bersamaan dengan peresmian lapangan Desa Sumberjo. Sesuai ukuran dari Menpora, sehingga kami butuh perpanjangan kurang lebih 15 meter. Terus kami ambilkan dari tanah kas desa, sehingga kami harus membangun baru untuk akses warga ke lahan pertanian. Begitu juga saluran irigasi juga kami bangun sekalian biar tidak mengganggu kebutuhan petani dalam pengairan. Sehingga kami terpaksa kemarin di APBD itu memutar otak, yuk caranya nanti saat peresmian lapangan oleh Pak Wali Kota, kondisi jalan sudah selesai. Untuk jalan sendiri ini lebarnya berapa? Jalannya sendiri ini 6 meter. 6 meter ya, berarti dua mobil bisa ini apa ya? Dua arah gitu ya? Jadi dua arah. Kami ini akses untuk menuju ke Puduk Tritih, ke Jalan Lesti, ke Metro, sehingga ini akses yang sangat penting kami utamakan untuk pengendalian di pertanian itu. Ini berapa panjangnya berapa? Yang kami bangun utama ini sepanjang di lapangan kurang lebih 150 meter. 150 meter. Ini nanti paving ya Pak? Insya Allah nanti kami usahakan paving karena biar resapan tanah maksimal. Dengan anggaran dari mana Pak? Ini, Pak? Insya Allah nanti dari APBD. APBD ya Pak? Cuma tahunnya masih belum bisa tahun ini. Oh, ini belum bisa tahun ini. Ini dikerjakan mulai bulan apa Pak? Kemarin bulan Maret setelah ya? Lebaran. Setelah Lebaran diperkirakan nantinya Perkiraan bulan 6 saat penyerahan lapangan oleh CV itu saya minta untuk TPK selesai bangun jalan. Sehingga meskipun kondisi masih tanah tapi kondisi sudah rata padat. Nah, mungkin tahun depan kami agendakan untuk paving sehingga akses petani ke jalan metro sehingga tidak mengalami kendala. Berarti ini masih tahun 2027. 27 untuk pavingnya. Dikerjakan oleh apa Pak? Tender atau seperti apa Pak? Tidak, untuk jalan dan irigasi kami swakelola. Swakelola ya Pak? Sehingga kami membentuk TPK untuk melakukan kegiatan ini. Kalau boleh tahu Pak, anggarannya mencapai berapa Pak? Kalau yang ini kan ada dua sumber. Iya. Kalau yang irigasi ini kami ambilkan dari dana desa. Kurang lebih 200-an. Terus kalau yang ini bertahap. Ya, yang jalan ini kan beda dari BHP. Sehingga dua kegiatan ini dua sumber, terus sesuai dengan kemampuan di APBD meskipun nanti bertahap, tapi insya Allah tahun ini sudah kami awali. Tapi kalau drainase sudah selesai Pak ya? Insya Allah sudah. Jadi tidak mengganggu petani dalam proses pengairan itu.
Rianto menambahkan, keberadaan infrastruktur ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama bagi para petani yang selama ini membutuhkan akses jalan yang lebih memadai. Dengan harapan aktivitas pertanian warga semakin lancar dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberjo. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, terdampak luapan air sungai, akses jalan penghubung di kawasan Kebun Apel, Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, mengalami kerusakan dan menunggu perbaikan. Saat ini akses jalan tertutup bagi kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilintasi roda 2. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung di kawasan Kebun Apel di wilayah Desa Tulungrejo pasca kejadian luapan air deras beberapa waktu yang lalu. Terdampak luapan air sungai, akses jalan penghubung di kawasan Kebun Apel Desa Tulungrejo, Bumiaji, Batu mengalami kerusakan dan menunggu perbaikan. Saat ini akses jalan tertutup bagi kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilintasi roda 2. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung di kawasan Kebun Apel di wilayah Desa Tulungrejo pasca kejadian luapan air deras beberapa waktu yang lalu. Akses jalan penghubung yang biasanya ramai dilintasi oleh para petani, warga, dan juga para wisatawan yang menikmati keindahan Kota Batu dengan menggunakan jeep, kini tertutup untuk kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilintasi roda 2 saja. Itu pun harus dengan sangat berhati-hati. Rusaknya akses jalan ini terjadi karena tidak kuatnya menahan luberan air sungai ketika hujan deras turun. Luberan air ini terjadi sudah beberapa kali terjadi dengan hanya membawa lumpur, tetapi kali ini merusak aspal dan pondasi jalan. Rudi, salah seorang petani, menjelaskan derasnya luapan air dengan membawa material lumpur sampai mengakibatkan aspal jalan rontok sepanjang lebih 20 meteran dan juga pondasi jalan berlubang dalam. Di lokasi terlihat tidak hanya aspal jalan yang hanyut terbawa luapan air, badan jalan berlubang dengan dalam sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Banyak pihak berharap adanya perbaikan kawasan di bagian hulu agar ketika musim penghujan aliran air sungai bisa lancar dan tidak tersumbat sampah sehingga tidak terjadi lagi musibah serupa di Kota Batu. Dari Kota Batu, Furkon ATV melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca Malang Raya esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofal Huda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.